dilihat dari ya, termasuk dengan akademisi juga ya, bagaimana kita regulasi menggunakan artificial intelligence dalam perkuliahan gitu ya, dan juga mungkin di industri ya, dan demokrasi tadi. Ini saya kira akan terus bergulir sepanjang teknologi. Tapi ya memang kita antara optimis dan pesimis ya, apakah regulasinya itu mendahului kemajuan teknologinya atau kita bisa catch up dengan kemajuan teknologinya, karena saat ini juga mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang autonomous vehicle, kemajuan teknologinya lebih jauh daripada regulasinya catch up, walaupun regulasinya juga menahan teknologi autonomous vehicle itu untuk sangat ketat ya, dalam deployment di lapangan. Mungkin demikian sih. Baik. Tidak menjawab tapi ya, mungkin orang-orang baik kita kumpulkan, kita siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bang. Ya, Bang. Jadi saya mengenal Ogi ini puluhan tahun yang lalu sebagai analis di bulan 8. Yang disuruh apa aja mau deh. Malam-malam, pagi-pagi, semua mau deh. Saya nggak menyangka dia jadi tokoh robotik sensorik. Jadi dia kalian sekarang bikin ini otomobil yang aneh, sensor. Selamat ya Pak Ogi atas pencapaiannya, saya salut dan bangga sekali. Dan terima kasih juga Bang. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang Simon. Ya. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih Bang Ali. Oh, ininya Simon. Belum diganti. Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Augie. Tadi komprehensif sekali. Senang kita mendengarnya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam ya dengan teman-teman di sini, di mana memang ini merupakan topik di mana yang kita bisa dapat berkontribusi banyak ya, baik secara sosial kemasyarakatan melalui teknologi. Baik, terima kasih Bang Augie. Mungkin satu lagi dari audiens saya ingin menyapa. Di sini saya lihat masih ada Bang Fadli Hartono nggak ya? Bang Tono, apa masih bergabung? Iya, Wasekjen TKN ya ini. Bang Fadli, apa bergabung? Ya, sepertinya masih belum ya. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan dulu. Ini saya mau kasih ke floor aja nih. Ini panel udah ya, ini saya mau lanjutkan ke floor. Ini para provokator, ada yang mau nanggepin dari kita dengan tadi Bang Augie sambil menunggu kalau misalnya Bang Tono ngobrol, atau langsung pertanyaan ya. Baik, kita ini ada satu dulu sebelum saya lanjutkan di floor ini ada di online ya. Saya bacakan dari scrollnya ini. Terima kasih. Dari Bang M Daniel Daud. Ya itu. AI itu dari sisi optimis bisa bantu manusia antara lain untuk belajar, buat summary, bikin grafik, analisa medikal, analisis dan lain-lain. Resiko AI banyak menghentikan pekerjaan manusia. Manusia mau bekerja apa? Bagaimana manusia menghidupi diri? AI dikuasai korporasi atau negara atau orang gila seperti di Joker yang menguasai banyak resource. Model masyarakat seperti apa ke depannya? AI juga bisa menghijack manusia, ada videonya di YouTube Harari ya. Manusia bisa aja untuk bergerak simpel, ke depan bisa kemungkinan hijacknya bisa lebih kompleks, apalagi mungkin ini ngomongin soal implan ya, yang nanti bisa disusupi oleh AI. Ya baik, mungkin saya lempar nih. Silakan, nih kayaknya yang paling cocok yang Doomsday nih tadi. Doomslayer. Silakan Bang Rizka. Ya. Makasih tadi tanggapannya Bang Augie, salam kenal juga, senang bisa memantik diskusi dari rekan-rekan semua, karena buat saya ini tadi ada request komentarin apa nggak? Soalnya saya ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih,
ada harapan yang kayaknya mumpung ada Bang Augie bisa disampaikan. Silakan. Poin tentang diskursus, kalau tadi kata Hanif kan discourse adalah discordia, bertengkar gitu ya, bertengkar ide. Salah satu yang menurut saya AI tidak bisa cover adalah soal responsibility. Kan AI bisa solve things, tapi dia nggak bisa hold accountable gitu. Ini pernah ada diskusi, waktu itu saya lihat zaman dulu sebelum rame gitu ya ChatGPT, diskusi Joy Ito, direkturnya MIT Media Lab sama dekannya Harvard Law School, ngebahas tentang limitnya ethics-nya AI. Karena misalnya kayaknya tadi sempat case-nya disebut, ketika ada automated mobil self-driving car kemudian nabrak sampai orang meninggal, itu di pengadilannya gimana tuh? Gitu. Siapa yang harus dituntut? Terus gimana gitu? Saya nggak tahu juga secara infrastruktur atau operating system hukum di Indonesia itu beda nggak sih sama di Amerika? Situasinya kayaknya pasti beda sih. Cuman maksudnya problem-problem itu kan problem yang sekarang nggak kepikiran karena ya emang belum pernah kejadian gitu. Tapi kan kayaknya opportunity-nya justru ada di para akademisi gitu kali ya, asumsi saya, atau para praktisi yang kemudian in advance menskenariokan nih things that could happen, ya kayak sekarang problem atau opportunity gitu. Yang opportunity-nya mah tinggal dijadiin business plan kayak kata Bang Ivan gitu kan. Tapi kalau yang jadi problemnya mungkin bisa dimitigasi dengan misalnya ITB ngobrol sama Unpad kan tinggal di Jatinangor udah dekat, di Bandungnya juga dekat kan gitu ya, bikin talks tentang ethical AI gitu. Itu kayak sesuatu yang saya harap banyak muncul gitu. Tapi ya ini bukan pertanyaan khusus ke Bang Augie, tapi secara umum ke topik-topik ini gimana caranya ya supaya jangan keburu ada kejadian baru bikin sesuatu gitu. Jadi reaktif, karena ini kalau sampai kejadiannya parah gitu ya, signifikasinya juga kelihatannya lebih serem dari sekedar mesin uap gitu. Ya itu, kalau dari saya harapan yang nggak tahu siapa yang bisa mewujudkan, apa pemerintah menggelontarkan dana ngawangkong antara akademisi se-Indonesia ngebahas ethical AI. Boleh nih, tolong. Ya. Itu. Nggak tahu ini harus dilempar ke siapa ya? Atau ada yang mau praktisi gimana? Jadi Saska ini kelihatannya anti teknologi tapi dia yang paling high tech di sini. Jamnya smartwatch, pakai iPad dan lain sebagainya. Gue masih jam biasa. Impresnya gue kemarin. Paleolitik. Masih pakai kertas. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya yang pertanyaan nomor 3 misalnya influencer terus menggunakan AI untuk proposal dan surat edaran kayaknya bukan ranah saya. Jadi saya masalah akurasi aja. Jadi ya emang nggak mungkin lah bisa 100% gitu. Masalah self driving aja kalau di Eropa tuh ngebahasnya sekarang buat truk. Soalnya dia ada regulasi di mana supir itu maksimal nyetir 8 jam sehari. 8 jam sehari. Nah, sementara barang itu apalagi kalau pakai Amazon yang next day delivery ya, Amazon yang Prime, dia tuh harus sampai ke user besoknya gitu. Nah, jadi si supir truk ini sebenarnya stres dan mereka tuh udah pada yang banyak yang resign. Jadi makanya mereka truk-truknya itu didesain, sekarang ada penelitian desain biar buat ngikutin truk yang depannya gitu. Jadi truk 3 beriringan, yang 2 tidur, yang depannya nyetir. Jadi yang lainnya ikutin aja gitu. Nah, jadi mereka tetap 24 jam bisa nyetir. Ya tapi bisa ngisi bensin. Gantian ya, shift-shiftan. Jadi ya kalau 8 jam yang nomor 2 maju ke depan, terus habis itu dan seterusnya. Nah, jadi bisa nyetir terus 24 jam. Apa? Nah, tapi kan tanggung jawabnya yang setir yang di depan. Jadinya kalau misalnya yang depan nabrak ya belakang pasti nabrak. Tapi ya banyaklah sensornya, kayak kalau misalnya mau nabrak dia langsung stop apa lain sebagainya gitu. Dan dia ngecek batas limit kecepatan di situ berapa gitu. Nah, itu jadi itu sebenarnya utamanya sih walaupun akurasinya kecil, masalah availability gitu. Dan kalau saya sendiri makainya tetap jadi
tiap bulan pasti ada aja edge case atau pencilan gitu. Yang itu tuh mesti diselesaikan sama tim ahli yang dia ngasih keputusan tetap. Dan tim ahli itu walaupun nggak hadir 100% di sistemnya, maksudnya dia ngecekin satu-satu, tapi dia tuh kayak bertanggung jawab secara umum gitu terhadap algoritma yang ada di sistem itu. Jadi itulah yang kira-kira yang kira-kira berbahaya ini ntar ditaruh buat diselesaikan secara manual gitu. Secara umumnya sih gitu. Ada itu boleh dibilang sistem hybrid lah ya. Hybrid ya. Penguasaannya hybrid. Hybrid. So. Berarti itu menjawab pertanyaan Bang Daniel tadi ya. Manusia masih bisa mengambil peran. Masih bisa. Ya, untuk menambal kekhawatiran manusia sendiri. Iya. Gitu ya. Sampai ini benar-benar bisa 100. Tapi kalau misalnya pun AI bisa 100% mandiri, pasti tetap manusia akan merasa lebih santai atau lebih ngerasa aman bahwa ada semacam kontrol yang masih bisa kita pegang gitu. Iya, dan itu ada tim ahlinya ya. Mereka kayak ini kalau ada masalah apa boleh jawab. Kalau sistemnya beda sistem. Oke. Berarti di situ ada tim audit dan segala macamnya ya. Baik. Ada tanggapan lagi mungkin dari Om Saska. Ini udah ada ininya nih, udah ada manusianya. Berarti kalau duduk sedih, manusianya yang duduk slayer. Kalau saya tadi kan AI kita masih di awal gitu kali ya. Saya nggak tahu sih pandangannya Bang Ivan tentang AGI gimana Bang Ivan? Apakah itu sesuatu yang bisa kita achieve dalam hitungan tahun atau dekade? Asumsi saya AGI kan juga para ahli juga definisinya beda-beda gitu. Tapi AGI itu Artificial General Intelligence itu salah satu yang bikin tesnya katanya namanya si Steve Wozniak bikin konsep namanya coffee test. Katanya kalau AI-nya udah nyampe ke AGI itu disuruh masuk ke rumah orang biasa di Amerika tuh dia tahu cara bikin kopi, tahu mesin kopi kayak apa, ngambil kopinya gimana, dimasukinnya gimana gitu. Itu salah satu semacam apa namanya, bukan litmus test. Ya, ini udah mencapai AGI atau belum? Indonesia kan kayaknya bukan yang di depan dalam ngembangin gitu ya. Tapi kalau Bang Ivan sendiri atau dari yang audiens di sini juga mentoknya AGI itu bakal jadi kayak apa dan realistis atau enggak sih? Itu pertanyaan sih. Ya. Ini mungkin saya kasih tanggapan singkat sebentar, setelah itu saya akan lanjutkan ke floor ya. Silakan Bang Ivan. Bang Hanif nggak? Tadi Ane mau nanya soal itu, soal responsibility, tanggung jawab hukum, gue mau nanya soal itu. Nggak tahu ya kalau. Jadi prediksi gue sebenarnya salah. Jadi kalau ini jangan dipercaya. Menurut gue sih ya 20 tahun lagi sih ada. Ya, tapi kalau kayak sepinter lulusan negeri di Indonesia gitu ya gimana? Kayaknya enggak. Tapi paling enggak buat ngoperasi traktor, benerin si kecil yang punya buku juga. Tapi kan 2043. Iya, dekat-dekat 2045 kan? Iya. Nah, itu tadi lagi apa jawab pertanyaannya yang kita kerja apa gitu. Nah, ini jadi udah ditanya waktu selama selama pandemi ada universal basic income. Jadi ya udah ada pandangan kalau pakai AGI si manusia nggak usah ngapa-ngapain, kita dapat gaji aja. Toh barang-barang mesti kita beli juga. Nah dia mau pabrik mau bikin barang kayak apa? Kalau kita nggak punya duit nggak ngapain? Ya siapa yang mau beli coba? Utopia banget itu. Bisa dibeli barang atau enggak ya dibeli sama pemerintah terus dibagi-bagi aja. Nah ini menarik nih, ini umum nih. Bang Hanif atau mau saya lempar ke floor? Silakan Bang Hanif. Mau tanggapin dulu? Ya. Sebenarnya kan daya beli, kita kan bicara daya beli tadi kan? Iya. Ya gitu. Sebenarnya kan negara udah banyak banget melakukan big push. 20% anggaran pendidikan, itu kan big push besar. Kalau kita hitung sekarang dari 2.500 triliun ya kurang lebih ya anggaran negara. Berarti sudah 500 triliun untuk tahun ini. Kalau dari kita hitung dari 2005 misalnya, mungkin sudah mau 18 kali, enggak itu kan mungkin sudah mendekati 10.000 triliun yang dikeluarkan negara untuk menggratiskan
pendidikan dasar sampai menengah. Itu kan luar biasa. Bayangkan, manusia tidak perlu lagi ngutang atau jual tanah kayak zaman babenya Sidul untuk sekolah. Tapi kalau Sidul mah kuliah lah ya. Tapi untuk sekolah memang kan dulu banyak orang yang akhirnya tidak bersekolah karena harus ngurus sawah, harus jadi buruh pabrik dan lain-lain. Tapi kalau sekarang tidak ada kita dengar cerita seperti itu. Semua sudah wajib bersekolah. BPJS sudah 5% dari 2014, berarti mulai 2015 sudah ada gitu. Lalu kita bicara tentang masa depan semi universal basic income SUBI. Ya, itu memang salah satu big push yang harus didorong oleh negara-negara. Sebenarnya saya tidak bicara negara Indonesia saja. Komunitas internasionalnya memang harus mendorong bagaimana daya beli tetap terjaga, pekerjaan dan penghidupan yang layak terjaga, pekerjaan yang berkualitas sebenarnya yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar pendapatan, tapi pekerjaan yang berkualitas. Nah, saya menekankan kembali institusi demokrasinya memang harus diubah manajemennya dari sentralisasi, semua diatur oleh negara, negara seperti panoptikon satu mata besar yang menguasai semuanya. Ini enggak, kitanya lah yang ikut mengawasi dan menjalankan negara ini. Karena kalau kita sudah ikut berpartisipasi, sebenarnya secara alamiah kecerdasan itu akan terbentuk kan kita nih percaya kecerdasan itu tidak semuanya alamiah, kecerdasan itu juga by nature juga dibuat gitu. Negara sudah mendorong kecerdasan udah lama sekali, sudah 20 tahun ya sejak pemberlakuan anggaran pendidikan, sudah 10 tahun, mau 10 tahun memberlakukan BPJS, sudah mungkin orde 15 tahun memberlakukan bantuan langsung tunai, bansos dan lain-lain sebagainya. Ada kredit usaha tani zaman dulu, ada kredit usaha rakyat, PMP mandiri, banyak sekali sebenarnya. Kok kita tidak makin cerdas? Kok tingkat literasi kita misalnya menurun, skor PISA kita, anak-anak didik kita menurun kan, skor didik anak-anak berarti bergantung pada generasi yang melahirkan mereka. Nah ini berarti ada persoalan di institusi demokrasi kita. Institusi demokrasi kita itu belum bisa meresponsibel terhadap perkembangan teknologi kita. AI benar tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Yang harus bertanggung jawab adalah institusi demokrasi kita dan negara, warga dan pemerintah negara. Kalau kita lihat contohnya Amerika sudah bisa berdiskusi ke sana. Kenapa? Karena kalau Amerika di abad 19, Alexis Tocqueville, salah satu filsuf politik Prancis yang senang sekali dengan demokrasi Amerika, dia bilang cuma satu kuncinya demokrasi bisa maju, yaitu masyarakatnya senang bikin ormas. Nah, kita kan di sini istilah bikin ormas itu negatif ya. Nah, sudahlah, kita bikin masyarakatnya senang bergotong royong, berkomunitas, berkelompok, baik rukun warga, rukun kampung, rukun tetangga, itu kan sudah ada modal dasar sebenarnya. Bagaimana rukun-rukun yang tadi, ormas-ormas yang tadi, ormas pemuda, ormas wanita, ormas orang tua dan lain lagi sebagainya adalah tempat kita berdialog. Saya pikir sebenarnya dialog itu sudah sering terjadi kok, dari mulai warung kopi sampai SCBD ini kan kita bentuk daripada rukun-rukun warga tadi kan, RW, kita RW kan, ya, rukun warga tadi kan. Kalau itu tidak ditangkap, respon dari negara terhadap aspirasinya mungkin itu yang perlu diperbaiki. Telinganya kudu dibuka lebar-lebar gitu. Apakah ya selama 25 tahun reformasi ini telinga negara sudah dibuka lebar-lebar? Saya tidak bisa menilai tentu saja karena nanti kan bias ya. Nah, jadi saya cuma bisa menjawab ya kita harus bikin telinga mereka itu terbuka lebar-lebar gitu. Jadi memang seharusnya sudah harus segera diserahkan kepada Flor. Baik. Nah, ini menarik ini tadi ya. Ini tadi dibilang kita harus buka telinga lebar-lebar untuk memastikan ini berjalan dalam koridornya, ya kan? Apalagi ini tadi terakhir tadi dibilang sama Mas Ivan,
mungkin ada AGI ke depannya. Nah pada saat itu ada, itulah utopia yang tercapai. Kita nggak usah kerja, udah langsung dapat duitnya. Nah ini saya lempar ke floor. Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan. Silakan. Nah. Pakai ini ya? Pakai ini bisa nggak ya? Masih nyambung nggak? Tes. Iya orang mas soundnya. Tes. Ini udah dah. Ah ya ini, geser ini rasanya. Ini aja ya. Siapa yang punya? Nih, Mas ya. Sip. Nah. Saya merangkap mic man. Terima kasih. Perkenalkan saya Ibnu. Diskusinya saya kira menarik sekali. Saya ada 2 pertanyaan, satu untuk Bang Hanif, satu untuk Bang Saska ya. Jadi yang untuk Bang Hanif, saya tertarik tadi ada pernyataan soal secara normatif kita harus mengedepankan discord lah dalam demokrasi. Ada pertengkaran ide dan kemudian itu yang menggerakkan demokrasi kita. Yang saya sepakat secara normatif, tapi kalau kita lihat realitanya kayaknya bermasalah pernyataan itu ya. Jadi kalau tadi sudah sempat disinggung Bang Hanif, misalnya Indonesia PISA-nya menurun, terus average IQ-nya 78, terus habis itu sebagian besar masih di bawah SD lulusannya, terus 23% masih stunting sampai kita merdeka sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat fakta realitasnya, bahkan untuk kapasitas kognitif sederhana, sebagian besar penduduk Indonesia masih sangat bermasalah, masih sangat terbatas. Ini belum dihantam dengan kemudian kita mau bicara AI yang kira-kira kapasitas kognitif buatan kan gitu. Nah di konteks semacam itu sebenarnya discord semacam apa yang dibayangkan bisa berjalan secara realistis di Indonesia, bukan secara normatif seperti kalau kita di politisi harus menjawab normatif gitu, tapi yang realistis itu discord semacam apa yang bisa dikembangkan di tengah kondisi itu. Yang kedua untuk Bang Saska, posisi saya sebenarnya sama. Jadi saya sebenarnya juga ngelihat ini memang semacam doomsday yang tidak terelakkan lah, inevitable gitu, karena tadi seperti udah disinggung misalnya kapasitas membuat tentara. Demonya Tesla, yang Tesla Truck yang terbaru, kan dia pakai robotnya, pakai topi koboi, pakai senjata, dan robotnya udah nembakin Tesla gitu. Simply untuk nunjukin bahwa Elon udah punya kapasitas untuk punya robot yang bisa nembakin senjata ke mobilnya gitu. Walaupun sebetulnya pengen ngiklanin bahwa mobil anti peluru, tapi itu sebenarnya nunjukin kapasitas itu. Terus yang kedua, ketika Sam Altman kemarin dikembalikan ke OpenAI, kan perdebatannya di US ini sudah menggerakkan persaingan seperti Cold War. Jadi semua penggerak AI jadi cepet-cepetan untuk menciptakan AGI gitu, dan kemudian etis dikesampingkan gitu. Jadi orang-orang yang intinya mengedepankan etis jadi kalahkan gitu, karena ada kepentingan bahwa kita harus inovasi, harus cepat, dan ini seperti jin yang dilepas dari botol gitu, sudah nggak bisa diapa-apakan gitu. Nah, kalau bagi Bang Saska sebagai posisinya yang percaya doomsayer tadi, apa yang bisa dilakukan misalnya baik dari posisi individu atau katakan komunitas gitu, karena seperti yang kita lihat bahkan di negara-negara teradvance pun, kalau kita misalnya bicara Amerika, Inggris dan lain-lain, ya even pemerintahnya nggak capable untuk mencegah kemajuan atau tanda kutip ancaman ini ya. Jadi bahkan ketika kita lihat debatesnya Amerika soal Facebook, soal Instagram, kita ngelihat betapa senator betapa tidak ngertinya bahkan soal algoritma basic gitu, apalagi bicara AI gitu. Nah, ketika di konteks itu, apakah kemudian sebagai orang yang percaya bahwa ini doomsday, memang ya udah kita berpasrah aja dengan itu, tapi atau ada effort dalam level baik individu atau komunitas yang bisa dilakukan untuk either mencegah atau malah sebenarnya mengubah trajektori AI. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat contoh positifnya, saya kira juga bukan tidak ada. Dulu kita masih ingat perdebatan soal efek rumah kaca misalnya, yang pada akhirnya sekarang perdebatan itu hilang ya, ada urusan climate change, tapi itu isu yang sangat berbeda gitu. Artinya ada kebijakan yang bisa dipush dan kemudian meredam doomsday di masa lampau, yaitu efek rumah kaca yang sekarang sedang dilakukan. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita langsung dijawab aja ya dulu. Nanti setelah ini baru saya ke Bang Anto di Zoom ya, Pak. Baik, untuk
Mau Saska dulu apa Hanif? Hanif dulu ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini bagaimana caranya menghadapi realita keretakan ini? Apa yang bisa dilakukan oleh AI? Apakah mungkin kita membuat atau menyetik pertengkaran di masyarakat yang secara kematangan emosi dan intelijensia rendah? Kita ingat bumi ini pernah dihuni dinosaurus, pernah dihuni Megathropus, Pithecanthropus, sekarang Homo sapiens. Jadi sebenarnya apa rencana kita sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan tadi? Bumi ini pernah dihuni Homo erectus. Mereka bisa melukis hanya dengan tangan di gua. Rumahnya di gua. Sekarang manusia di 2050 tidak ada pilihan kecuali tinggal di vertical building, vertical housing. Dan nggak mungkin lagi kita memikirkan diri sendiri, kita pengen landed house milik sendiri, SHM. Kalau bisa SHM-nya 500 tahun sudah tidak mungkin. Oh itu lain lagi. Itu melukis yang lain. Graffiti gitu. Nah itu ya ada manusia bolehlah menjadi purba lah kan gitu kan gitu. Nggak mungkin. Kalau nggak purba kita nggak berkembang men. Nggak berkembang biak. Nah itu apa yang mestinya kita lakukan kan sebenarnya kan? Pertama, kita berhadapan dengan situasi ekstrim. Ada satu negara yang begitu Hobbesian, atau ada satu masyarakat yang menginginkan kepemimpinan yang kuat. Ada satu masyarakat yang mematikan kepakaran. Nah, sebelum sebenarnya kita tahu fenomena AI, kita pernah kena fenomena matinya kebakaran. Sejak adanya media sosial, entah dari mana kita bisa percaya tentang pendidikan dari influencer anu. Kita bisa percaya sejarah atau berita-berita tentang politik atau tentang ekonomi dari influencer anu dan sebagainya. Ini kan sebenarnya menghina atau menghina. Ini kan sebenarnya mematikan kepakaran. Tidak perlu lagi orang harus meraih doktor, profesor dan lain sebagainya untuk memiliki kredibilitas ilmiah. Kita lebih percaya kepada berapa, kita nggak usah sebut nama lah ya, influencer lah untuk ini. Bini gua seperti itu. Bukan sebut nama lagi. Bukan sebut nama, itu istri. Kata influencer ini kata dia. Sampai soal agama pun, kadang-kadang kita lebih percaya influencer daripada memang orang yang punya ijazah ya, kalau dalam ijazah Islam. Ijazah dalam ilmu agama. Dan yang punya ilmu agama lebih ngaco kan dari yang influencer. Ini kan matinya kepakaran. Ada dua sisi ekstrim tuh, Bang Ibnu. Ada sisi dua. Kita harus menarik semuanya ke tengah. Satu, kepakaran harus hidup, tetapi memang kita tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang dengan keluaran dari perguruan tinggi. Saya senang sama selepetannya teman-teman Saska ini kemarin pernah ikut sebuah kontestasi di Ikatan Alumni ITB. Saya senang selepetannya. Sekolah ini kita ngapa sih kita sekolah? Semuanya buat reuni. Gitu ya. Apa sih itu yang kita sekolah? Bermasyarakat? Enggak tuh. Kayaknya sekolah kita buat bikin reuni gitu. Ikatan alumni, SMA, kampus buat reuni gitu. Jadi masyarakat juga nggak percaya, tapi tidak mungkin kita belajar silat kalau nggak padepokan silat. Kita nggak mungkin belajar ilmu pengetahuan kalau tidak berkuliah. Gitu. Akses terhadap pendidikan itulah yang harus diperluas sebenarnya. Semakin orang mudah untuk menjadi pintar. Memang jangan dipersulit. Kalau kita lihat problem real tentang IQ tadi, ya perguruan tinggi, SPP-nya luar biasa sekarang men. Gak ada lagi kalau untuk kampus saya, ITB 1,55 angkatan saya. Angkatan sebelumnya 1,4, angkatan dulu 60.000. Ada yang SPP-nya sekarang. Bagaimana institut atau universitas yang sekarang bergelar perguruan tinggi badan hukum milik negara, kalau dihitung dengan inflasi di tahun 1920 waktu
ITB berdiri dengan nama Teknis House School sama men. Memang kalau dihitung SPP tahun segitu sama men sekarang 12,5 juta. Iya. 20 holder 1 tahun. 10 holder ya kira-kira 12,5 juta sekarang di tahun 1920 sekarang. Nah ini ketimpangan akses harus diselesaikan oleh negara. Bagaimana negara kembali mengeluarkan sumber dayanya untuk meratakan kesempatan pendidikan. Orang pengen keluar D1 ya nggak apa-apa men. Ngapain lama-lama 4 tahun mau jadi apa untuk ahli AI. Anak SMP sekarang udah bisa kok, sertifikasi udah gampang kok, D1, D3 gampang. Harus dipermudah. Kan kita tahu ya, untuk kuliah diploma misalnya itu kan lebih mahal dari kuliah S1. Padahal ada orang-orang yang memang udah 1 tahun aja kuliah, udah 2-3 tahun aja cukup kuliah, dia kemampuan teknisnya harus lebih banyak. Bangsa kita adalah bangsa yang kemampuan teknisnya adalah harus lebih diperbanyak daripada kemampuan membuat teori. Nah, yang membuat teori-teori inilah yang benar-benar super cerdas. Dan super cerdas itu memang harus dikelola dengan baik untuk dia mulai dari kuliah S1, S2, S3 itu. Pastilah akan ada piramida Bang Ibnu. Siapa yang paling cerdas, siapa yang paling ini. Itu kan nggak bisa kita ini ya. Secara alamiah manusia akan ada piramida. Walaupun saya nggak percaya, karena saya kebetulan juga guru di sebuah aplikasi, saya nggak percaya semua orang nggak bisa pintar. Semua orang bisa pintar. Ada yang rajin, ada yang dinutur dengan baik, ada yang secara alamiah dia bisa pintar, ada yang secara alamiah dia bebal sekali untuk dijadikan pintar. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah hulu ini, SDM-nya, baru kita bisa berkembang. Nah, untuk bisa berkembang, inilah tugasnya Pak Ivan dan Pak Saska lah gitu. Kau engineer. Saya bukan engineer. Pak Ivan karena dia tadi udah nyebut mau cari duit. Ya. Gitu Bang Ibnu. Baik, silakan Bang Saska. Ya, thank you Nu pertanyaannya, dan saya mau coba jawabnya. Kebetulan sebenarnya walaupun posisi saya tadi doomsayer, tapi sebenarnya saya udah punya contekannya ya, karena di akhir udah punya skenario. Nanti di ujung gua enggak deh, gua enggak doomsayer lama. Yang itu dapatnya dari ini gua memang di ini kelihatan deh ke ada Zoom kan ya, saya arahin ke situ bentar. Kelihatan Ya. Jadi dari si problem yang ini, bahwa kita punya Teknologi. Masih ada yang ini di saya. Gak apa-apa, biar sekalian di ini aja. Oh, iya. Ini existing situation yang kayaknya memang inevitable tadi. Jadi memang teknologinya advance, kita meregulasinya juga pasti terlambat gitu. Itu keniscayaan gitu. Cuman si Tristan Harris di talks yang sama dia mention tentang, dia bilang sehingga key to closing the gap-nya ini adalah complexity gap ini adalah wisdom, kata dia. Wisdom ini sesuatu yang kayaknya unik sama Homo sapien deh, si wisdom ini, entah itu intuisi, entah itu disebutnya apa ya, wangsit gitu ya. Tapi wisdom ini asumsi saya ini sesuatu yang adanya di manusia. Dan untuk per poin yang tadi dimention soal si dari E.O. Wilson, problemnya kan penyebab sekarang grafik ini terjadi kan karena tadi ya ada Paleolithic brain, medieval institution, sama godlike technology. Dibilang in order to stop that, untuk bisa meminimalisir gap yang makin melebar, satu, ya kita harus embrace Paleolithic brain. Ya kita harus admit bahwa otak kita nggak akan bisa diapa-apain lagi, memang begitu aja adanya. Dan menurut saya makanya kenapa agama gitu ya, terlepas dari let's say agama Samawi lah, yang forecast doomsday juga dengan segala macam, ada wisdom yang mungkin nggak scientifically bisa bisa buktikan, tapi in a way itu belief system yang kayaknya emang iya deh, sampai nanti akhir zaman kita pasti akan punya Paleolithic brain. Jadi harus di-embrace satu.
Kedua, kita upgrade si medieval institutionnya gitu. Saya termasuk yang kemarin waktu di pemilu Ikatan Alumni kan membawa misinya organisasinya menjadi agile dan modern, pakai metode holacracy. Bisa works atau nggak tahu juga, tapi at least it's a push untuk mencoba mengupdate, karena saya yakin kita nggak bisa solve problem 2045 pakai cara 1978 gitu kan. Jadi ya harus pakai cara baru gitu. Berhasil atau enggaknya nomor 2, tapi try to do something gitu. Dan yang ketiga, kita harus bind godlike teknologinya. Jadi harus banyak orang-orang kayak Bang Ivan, yang Bang Ogi gitu. Hah? Ya kan gue pokoknya nempel sama lu, yang cari duitnya lu aja Van. Gue yang ubinya universal basic income-nya aja gue. Jadi emang si teknologinya harus dibind, artinya kita kuasain. At least kalau saya dulu, saya nggak suka politik tapi harus ngerti politik supaya tidak dipolitisir kan gitu. Saya juga nggak harus jadi ahli AI tapi harus ngerti supaya tidak di AI sir gitu ya. Ini satu aspek jawaban terhadap normatifnya seperti apa, karena ini jawabannya Tristan Harris. Waktu saya nyiapin ini, tapi saya juga nyari angle lainnya apa. Angle lainnya adalah bagi doomsayer gitu ya, kan pasti otaknya agak tetanggaan sama teori konspirasi teoris kan gitu ya. Wah ini semua bakal jadi chaos segala macam. Tapi kemudian saya ketemu quotes dari Alan Moore, pengarangnya Watchmen, yang dia bilang, sama V for Vendetta juga kan, tontonan kita zaman dulu berapa belas tahun lalu ya. The main thing that I learned about conspiracy theory adalah bahwa conspiracy theories actually believe in a conspiracy because it is more comforting. Karena lebih nyaman untuk bilang ini ada penjahatnya nih gitu. Padahal the truth of the world that it is chaotic gitu. Nggak ada Jewish banking conspiracy atau grey alien dan 12 foot reptiloids dari dimensi lain yang mengendalikan. The truth is bahkan lebih mengerikan sebenarnya. Nggak ada penjahatnya, tapi dunia ini nggak ada yang in control. It's rudderless. Justru malah lebih serem daripada teori konspirasi sebenarnya, karena tapi itu konspirasi teoris karena lebih nyaman untuk pinpoint satu penjahat, ya udah gue bilang ini konspirasi. Padahal sebenarnya dunia lebih chaos dari itu, lebih horor gitu. Kalau buat gue, kesimpulannya personally adalah beralih ke banyak-banyak ngaji sama Gus Bahar. Dia bilang dunia itu sebenarnya milik Allah. Ini ada videonya, kalau diputar lucu. Dia cerita bapaknya katanya ngajarin saya tauhid itu gampang gitu. Kamu punya tetangga, punya mobil Innova, Alphard gitu, berapa ratus juta, terus kita mikir, pajaknya berapa tuh? Bisa beli mobil ya, mobil mahal gitu bisa beli motor, pajaknya segala macam. Kamu nggak ikut punya kok, ikut pusing sih gitu. Nah kita juga sama. Dunia ini kan bukan punya kita gitu. Jadi kita nggak usah pusingin gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau buat saya ini pusing gitu. Tapi karena justru tahu bahwa ini lebih chaos daripada adanya konspirasi teoris, nggak usah dipusingin. For me personally, gue menjadikan itu misi personal untuk ini jadi salah satu effort inisiatif yang lagi gue bangun dibantu sama Ardi, adalah ini jadi visinya company yang lagi gue bangun, yaitu adalah membidani lahirnya Society 5.0 of Middle Class Indonesian Tech Worker. Karena satu, menurut gue wisdom itu pasti munculnya bukan di satu orang doang, pasti di banyak orang gitu, dan harus di-enable nih adanya society yang 5.0 yang tadi Hanif bilang gitu. Tapi gue memilih segmen personanya adalah middle class Indonesian tech worker. Kenapa? Karena battle-nya sekarang teknologi gitu. Nah, ya maksudnya untuk bisa nanti tidak di AI-sir tadi gitu, ya kita harus punya capability teknologinya gitu. At the same time, middle class menurut gue adalah ibaratnya middle class ini kalau lulusan kampus itu yang IPK-nya nggak nyampe 3, dia terus berusaha gitu. Jadi kan kalau udah menengah atas mah dia bisa hidup dari kelas atas, kan udah bisa hidup nggak usah kerja, dari asetnya aja dia udah bisa makan gitu. Tapi middle class kan harus bekerja, keterampilannya ini yang bikin dia jadi valuable. Nah kalau kita bisa organize orang-orang yang keterampilannya canggih ada di dalam society kita, kayaknya kita bisa punya have a say nanti ketika 2020 Bang Ivan mengajukan universal basic income. Ya, itu jawabannya. Yang Alan Moore dari mana kutipannya? Dari interviewnya Alan Moore, komentarnya Alan Moore tentang konspirasi teoris. Ada beberapa versi, tapi ini yang quotes-nya menarik, bahwa it's rudderless, nggak ada yang mendirect. Baik, terima kasih Bung Sasha. Mudah-mudahan
Mas menjawab tadi apa Sorry, sebenarnya? kalau ini gue dapetnya dari 9gag. Jadi 9gag pun sumber ilmu sebenarnya. Masih ada yang dari One Piece nggak? Belum. Belum. Nanti mungkin next kita tambahin yang dari One Piece. Karena kepakaran udah mati. Kepakaran udah mati. 9gag aja. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari peserta online kita ya. Ada Bang Anto. Bang Anto, apa sudah kembali dari sholat? Silakan Bang Anto. Silakan Bang. Ya, makasih ya. Ini sedikit ilustrasi ya. Mungkin ada video Bang? Enggak. Ilustrasi siapa maksudnya. Jadi bicara teknologi ini ya. Zaman revolusi industri ketika ada kemajuan teknologi modern pertama ya, manusia itu di situ berpikir ya, apakah mesin-mesin itu menggantikan tenaga manusia. Ya, perdebatan itu terus berjalan dan manusia sampai sekarang baik-baik saja. Kemudian di masa ya, tenaga manusia juga di pabrik-pabrik meningkat dengan zaman otomasi itu. Perdebatan juga muncul. Ya, dan sampai sekarang baik-baik saja. Nah, kemudian sekarang masuk ke zaman artificial intelligence. Ya, kalau 2 zaman sebelumnya itu yang digantikan pekerjaan. Ya, manusia berdebat karena pekerjaan. Nah, kalau sekarang bukan pekerjaan lagi yang bakal digantikan, tapi manusianya itu sendiri. Tadi para pembicara udah kasih penjelasan ya, bagaimana deepfake segala macam ya, robot itu udah bisa seperti manusia. Tadi saya menjelasin di Amerika tadi itu bisa robot itu masuk rumah, bisa tahu di mana letak mesin kopi, bikin kopi gitu. Jadi teknologi itu udah menggantikan manusia. Gitu. Nah, jadi sebenarnya diskusi sore ini saya lihat Discord-nya itu bukan antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan teknologi. Jadi Discord antara manusia dengan teknologi, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam demokrasi ya, tadi ada Pak Hanif di sini. Kita baru dikasih buzzer aja, ya, di media sosial berantakan. Demokrasi udah berantakan, baru dikasih buzzer. Gimana kalau AI itu yang jadi buzzernya? Jadi, karena saya buat orang ahli teknologi di sini dan ya tadi itu ya sederhana aja. Ya. Apakah teknologi itu harus kita batasi? Apa kita lepaskan? Ya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Anto. Ini ya. Terima kasih Bang Anto, ini menarik dan sangat fundamental ya. Sekali ya, bahwa yang kita hadapi sekarang ini, diskusi ini adalah ada yang menggantikan manusia itu sendiri. Ini memang tahapan yang jauh berbeda dengan revolusi industri. Dan sekarang tadi menarik ya, tadi dibilang Bang Anto bahwa sekarang itu bukan manusia dengan manusia yang kita bahas ini. Manusia dengan teknologi, apakah kita teruskan atau kita batasi? Menarik. Ya, makasih Bang Anto insight-nya. Ada yang ingin menanggapi mungkin dari forum, saya buka. Ada kawan-kawan yang ingin menanggapi? Bung Tano mungkin dari perwakilan alumni? Belum lah. Ada yang mau ditanggapi mungkin yang tadi istrinya tadi? Ya mungkin sedikit aja simpel sih. Tapi oke. Ya selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Ya memang menarik apa yang sudah kita obrolin dari siang menuju sore ini. Dan apa yang diobrolin oleh teman-teman provokator pun sangat pas sekali, ya, sangat pas sekali dengan kondisi-kondisi yang kita alamin saat ini. Nah, termasuk tadi yang sangat menarik bagi saya pribadi juga soal kepakaran tadi ya, yang sudah terdelusi bahkan ya.
dengan adanya influencer. Nah, ini fenomena yang tidak bisa dihindari memang, gitu loh. Jadi terkadang kita sendiri bahkan berpikir, jangan-jangan kesarjanaan di masa yang akan datang itu juga tidak diperlukan, gitu loh. Iya kan? Yang paling penting adalah kita di dalam menghadapi AI, eranya AI ini adalah memahami kontekstual. Itu yang paling penting, logika berpikir, gitu loh. Kalau ini jadinya ini, kalau ini jadinya itu. Nah, jadi kalau kita bandingkan bahkan antara influencer dengan yang benar-benar pakar yang sudah bersekolah tadi, ya Bang Hanif, bisa jadi memang influencer yang benar, gitu loh. Benar dalam konteks apa, gitu loh. Sementara si sarjana yang sudah bersekolah tadi, jangan-jangan apa yang disampaikannya memang sudah tidak sesuai lagi konteksnya, keadaannya, zamannya. Nah, ini yang kita pikir bahwa sebenarnya ilmu itu sendiri pun berkembang, gitu loh. Nah, jangan-jangan apa yang kita pelajarin di sekolah tidak turut berkembang ilmunya. Nah, ini AI menjadi suatu jawaban di masa yang akan datang pastinya jika kita memahami konteksnya, gitu loh. Apa-apa segala macam sampai terakhir tadi kita membahas soal bahwa pada akhirnya banyak beberapa pekerjaan yang bisa tergantikan, dan bahkan kalau bisa dibilang kita bicara soal quantity yang tadinya kita butuh 10 pekerja, dengan AI kita bahkan mungkin butuh hanya 3 pekerja dari 10 itu benar sekali. Karena beberapa hal saya sendiri juga praktisi AI ya, praktisi AI dalam konteks menggunakan banyak sekali penyelesaian tugas pekerjaan itu dengan menggunakan salah satunya ChatGPT, gitu loh. Jadi apapun yang mau kita selesaikan, ya cukup kita serahkan semuanya dengan ChatGPT, dengan bercerita seakan-akan ChatGPT ini adalah anak buah kita. Kadang kita lebih enak ngomong ke ChatGPT daripada ngomong ke manusia yang nggak ngerti-ngerti, gitu loh. Iya toh? Itu fakta. Ketika saya sampaikan saya pengen membuat suatu ini bla 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 dengan kondisi begini-begini, tolong buatkan. Selesai. Tolong buatkan, bahkan laporan kegiatan, laporan keuangan dalam waktu singkat selesai. Tidak nyampe setengah hari, tidak nyampe 3 jam selesai. Sementara kalau kita suruh orang keuangan ataupun administrasi, saya tuh punya ini bisnis begini-begini, tolong buatkan laporan keuangannya. Nggak selesai seminggu, gitu loh. Capek kita ngomong. Nah, ini teman-teman, terima kasih sekali buat undangannya, tapi sangat banyak pencerahan, dan saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini sangat-sangat menarik sekali dan harus terus dikembangkan diskusi-diskusi ini, karena memang pada akhirnya AI ini tidak akan menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita. Itu saja tanggapan dari saya, Kang Faris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bang Hadi ini kode keras tanggapan kolaborasi di Selandia kan? Ya. Bang Hadi. Oke, terima kasih Ustano. Ini saya mungkin mau ngasih satu sesi tanggapan dari kalau misalnya tidak ada dari forum, ada lagi? Kalau tidak mungkin satu sesi tanggapan dari masing-masing provokator kita, terutama tadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Anto dan juga sama dengan Sano ya, bahwa yang kita hadapi sekarang adalah krisis, ada sesuatu yang akan menggantikan manusia, dan juga apakah ini terus atau kita batasi perkembangannya. Nah, mungkin ini biar enak, saya minta Bang Ivan dulu lah, nanti biar bisa sering liver nanti ke Bang Ivan. Silakan Bang Ivan. Ya sebenarnya sih kalau gantiin manusia sih nggak apa-apa ya, asal jangan gantiin basis pemilih. Bahaya itu.
1000 satu klik. Nah, jadi mau diganti kita kerja kayak apa? Selama basis pemilihnya bahagia, beres. Gimana cara bisa pakai universal basic income apa terserah lah itu. Nah, soalnya gini, ada cerita dulu tuh. Bukan, maksudnya voter base. Noken digital. Nah, pokoknya jadi ada cerita di Inggris itu kan dulu yang berkuasa tuh Labour ya. Nah, si Labour nih, si New Labour yang zamannya Tony Blair tuh bagus banget. Jadi kaum kerja bisa bikin usaha atau bisa nabung, beli rumah sendiri, rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, yang kedua dan ketiganya dikontrakin. Nah, akhirnya dia jadi landlord. Nah, dari landlord gaya pikirnya udah konservatif habis itu. Nah, karena basis pemilihnya tadinya Labour pekerja jadi landlord, jadi pemilik tanah, jadi konservatif. Nah, dia nggak mau lagi pilih Labour. Nah, sama ini, jadi kalau manusianya udah diganti dari robot, sementara dia nggak punya duit, nggak bakal. Maksudnya partai-partai yang butuh suara dari golongan kelompok tertentu pasti akan mempertahankan orang ini agar punya duit, bisa milih, bahagia, milih dia lagi dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana ya? Pakai UBI apalah gitu. Jadi tenang aja, selama si AI itu nggak punya hak pilih, aman. Aman. Kalau lihat 5 tahun sekali pasti kita menghadapi pemilihan lagi. Kalau perlu pemilihannya kalau pakai robot jadi 2 tahun sekali biar kita dapat bagian lebih sering lagi. Lebih sering lagi. Benar-benar jadi tuan di negara sendiri. Iya, begitu. Jangan sampai robotnya yang kita pilih. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Baik. Ya, kita nggak tahu lah. Tiba-tiba di detik terakhir Kalau itu sih emang belum rezekinya Sas. sukses juga. Oke, ada yang lebih baik. Ada jalan. Baik, terima kasih tanggapannya Bung Ivan. Mungkin selanjutnya dari Pak Hanif sekaligus ada ini mungkin sekaligus tutup. Ya, sekaligus tutup. Ya itu tadi, pokoknya gimana caranya kita menggunakan AI, tapi hak AI itu dibatasin dan aman gitu. Maksudnya nggak usah terlalu takut selama mereka belum dianggap sebagai sentient being, punya hak suara, punya hak properti, punya hak intelektual, punya aset, punya apa, kita masih aman. Baik. Oke, terima kasih Bung Ivan. Baik, selanjutnya Bang Hanif mungkin sekaligus nanggepin, sekaligus closing statement-nya. Teknologi seperti ini apakah harus dibatasi atau harus dibiarkan? Pasti dibatasi. Memang kita harus membatasi. Bukan kita membatasi kebebasan, kita membatasi alat. Baik kalau kita bikin ya kan, kalau kemarin film Oppenheimer ada pertanyaan yang dialog yang menarik ya antara si Oppenheimer dengan Einstein. Kalau teknologi ini direalisasikan sebelum bomnya diledakkan pertama kali di Alamogordo, apakah kita akan bisa menghancurkan dunia? Ya bisa, secara matematika bisa. Tapi kan ternyata enggak ya. Tetap dibatasi mungkin karena masa uraniumnya kurang atau gimana gitu. Jadi sehingga ledakannya sangat terbatas ya. Hanya sekitar berapa kilo TNT, saya lupa pelajaran fisika. Ledakan pertama, kedua, dan ketiga itu kan terbatas sekali. Walaupun yang tewas banyak sekali dan dampak fisik, dampak mental sampai hari ini kita masih merasakannya. Kalau tidak dibatasi, yang ditakutkan oleh Oppenheimer dan Einstein bahwa teknologi itu bisa mendatangkan doom, hari kiamat, yaumil akhir, ya bisa terjadi pasti. Maka itulah pentingnya institusi demokrasi. Saya tekankan lagi, institusi demokrasi ini adalah yang membatasi manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, yang membuat tidak terjadi homo homini lupus. Nah, closing statementnya saya begini. Anak-anak muda di Eropa dulu sangat mendewa-dewakan hak paten. Einstein itu tuh pegawai hak paten. Jadi dia tinggi sekali pendidikannya, doktoral di Zurich, tapi karir pertamanya 5 tahun pegawai hak paten. Hak paten dulu sangat penting. Tapi tiba-tiba hak paten membatasi intelektualitas manusia.
Harus kita sadari tidak semua anak muda Eropa itu pengen kuliah S1 seperti kita. Kuliah itu bagian dari lifelong learning aja. Kalau mereka butuh gelar buat dapat sertifikat baru kuliah. Dan beberapa anak muda yang punya influencing power yang cukup kuat di Eropa sana itu hanya lulusan SMA, tapi tingkat intelektualitasnya ya kita bukan inferior ya, tapi ya kita harus fair mengatakan mereka jauh dari kita. Tapi mereka tidak puas nih, ada anak-anak muda yang tidak puas tentang hak cipta. Apa yang diperbuat? Mereka bikin partai bajak laut, pirate party. Mereka nggak suka dengan establishment yang ada partai sosialis demokrat, ada partai konservatif, ada partai apa kalau di Jerman partai Kristen, Jerman Belanda, ada partai kiri, partai buruh. Ya mereka bikin partai ketiga, mereka mulai membuat partai-partai ketiga, partai Podemos, Weekend, kita bisa kalau di mana namanya Spanyol, atau partai pirate di negara-negara Skandinavia. Saya sebenarnya dengan ini teman saya kayak ini sama-sama kita dulu pernah mimpin program mahasiswa ITB ya. Itu ide tentang bikin bajak laut seperti One Piece itu udah lama kali gitu. Cuman belum jadi. Harusnya jadi nih ya. Gitu. Yang harus partai, tapi komunitas lokal yang kita boleh apatis, kita nggak usah takut untuk nggak milih atau nggak memihak, tapi suara kita bikin peka gitu yang berkuasa di sana gitu. Mereka harus mendengar. Karena kalau kita menyerahkan agenda kita kepada orang lain, percayalah akan ada deviasinya, ada simpangannya. Tapi kalau kita yang memperjuangkan itu sendiri, teman-teman, percayalah mungkin bisa lebih hebat dari yang kita bayangkan. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini sambil mungkin mau bikin yang One Piece tadi, sebentar lagi part 2-nya mau muncul. Oke. Mungkin bisa ya. Ini Netflix ya, season 2-nya. Oke. Sebelum kita ke Saska ya. Sorry, ini tadi ada pertanyaan dari kawan kita yang sudah di WA ini. Tadi seperti sini ya, teman kita Andika, cuman sekarang udah izin pamit duluan. Ada skin tanggapan mungkin buat para provokator. Ini Andika ini salah satu calon legislator kita lah ya. Oh ya. Ya. Salah satu calon legislator. Kemajuan teknologi suatu keniscayaan ini kata Andika. Sekarang tantangannya bagaimana para legislator tanggap terhadap aturan yang bisa melindungi warganya khususnya dan negara umumnya. Nah, jadi ini tanggapan yang bagus, mungkin nanti akan ada ini masuk ke undang-undang prolegnas atau apa yang mengenai ini ya, karena yang sesuatu yang kita butuhkan. Nah, legislator akan bisa bekerja sendiri tanpa ada campur tangan praktisi IT. Untuk itu perlu mari kita bekerja bersama antara semua elemen masyarakat, legislator dan praktisi dan semua masyarakat. Jadi bukan untuk menghambat teknologi AI, malah AI ini harus dirangkul untuk kebaikan bersama ke depan untuk menjadi bangsa yang besar menuju Indonesia Emas 2045 ya. Itu dari Andika teman kita. Oke, silakan selanjutnya dari Saska tanggapan dan juga untuk closing statement-nya. Siap, terima kasih. Kalau dari saya tadi pertanyaannya sebagai teknologi perlu dilepas atau dibatasi gitu ya. Jawabannya sih saya dibatasi. Jadi pasti perlu dibatasi dalam konteks kalau karena ini pasti akan touch point-nya langsung ke biasanya kan gitu ya, solusi-solusi teknologi itu ketemu dulu usernya tanpa lewat izin negara kan gitu kan, sosial media, e-commerce segala macam gitu. Jadi yang akan terjadi pasti adalah regulator eventually harus catch up meregulasi yang kemudian ChatGPT aja kan udah muncul dulu, dipakai dulu, udah bayar dulu, malah ada yang berbayarnya gitu kan, baru keluar etika dan segala macam. Jadi itu pasti harus dibatasi. Cuma tadi saya setuju poin yang terakhir dari Hanif soal jangan dititipin ke orang gitu. Jadi jangan dititipin ke legislator, lebih ke kan katanya we are what we do in our spare time kan gitu ya. Kalau kita suka main game jadi gamers, kalau suka cari duit jadi Bang Ivan gitu. Kalau kita punya waktu dan punya concern, mungkin ya kita perlu unite, organize gitu. Dulu saya ingat pas zaman di kampus ngundang
Ucok Homicide, SR9 berapa ya Ucok ya? Bang Ucok. Terus tapi waktu itu yang saya undang, yang datang cuma dikit, jadi kayaknya overkill juga ngundang Ucok. Tapi poinnya yang dia bilang soal perlawanan itu adalah mengorganize aja, do something, organize yourself dan do something itu adalah udah perlawanan. Dalam hal ini menurut saya bukan soal perlawanan sama pemerintah, tapi lebih ke ya tadi ya bukan sama establishment, tapi daripada nunggu ada yang bikinin, ya kita yang bikin duluan deh gitu. Kita yang punya concern, yang punya waktu, punya perhatian, do something sekecil apapun komunitasnya, impactnya, tapi at least kita punya sesuatu yang syukur-syukur itu juga timingnya pas ketika lagi ada yang butuh masukan dari masyarakat kita bisa sodorin gitu. Jadi yaudah, mari lebih banyak intensifikasi diskusi. Mantap. Bukan pertanian, tapi justru pertanian ini di kepala. Bercocok tanam ide. Oke. Terima kasih untuk para provokator kita. Jadi ini hari ini sebelum saya kembalikan ke Bang Adri di Doskardia ya. Ini hari ini alhamdulillah bagus sekali yang kita diskusikan. Ada banyak sekali pencapaiannya. Beberapa poin penting yang mungkin bisa saya garis bawahi. Yang pertama, mungkin saya mulai dari ujung deh. Wah, kita lanjut nih, bisa hujan. Kayak dari ujung deh, dari ujung adalah kata Bang Saska tadi bahwa intensifikasi diskusi, makin banyak diskusi sebagai salah satu bentuk perlawanan kita, ya. Yang kedua kita bisa, dan ada plot twist juga benar, ternyata dari Doom Slayer jadinya jangan dibatasi, jangan dihapus tapi dibatasi ya. Nah, pada akhirnya semuanya ketiga provokator kita setuju bahwa teknologi AI ini harus diregulasi atau dibatasi, tapi bukan ditinggalkan, karena memang tidak mungkin meninggalkan karena ini adalah suatu keniscayaan ya. Dan jika kita lihat tadi ini sejalan dengan kata beberapa tadi ya dari Bang Augie yang mengatakan bahwa ini suatu keniscayaan, ini perlu di embrace tapi juga perlu dipagar, dari Bang Anto bahwa ini adalah kita manusia, bukan ketemu dengan manusia tapi dengan mesin, kita harus mendapatkan titik irisannya biar bisa hidup bersamanya seperti apa. Terus ditambah lagi bahwa ada suatu gambaran dan mimpi utopia dari Bang Ivan ya, yang kita harapkan semua bisa memberikan cuan dengan membiarkan AI bekerja. Nah, ditutup oleh tadi Bang Arif bahwa demokrasi 5.0 bisa tercapai dengan adanya AI yang terregulasi dengan baik, bisa berkembang tanpa dikukung ya, sehingga kita bisa mendapat gambaran besar masyarakat Indonesia inginnya seperti apa. Ya, sebelum saya serahkan, terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah ikut tadi di Zoom ya. Masih ada Bang Ali, ada Bang Tono, Bang Augie, Bang Daniel, Bang Dedi, dan kawan-kawan. Masih Bang Agus juga ada ya. Ada Bang Iul dan ada Bang Tony, Taufan yang di sini. Baik. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai moderator, dan selanjutnya saya sampaikan untuk langsung tutup aja, nggak usah, benar nggak usah. Oke, baik kalau begitu mewakili Bang Ardi dan kawan-kawan dari Discordia, saya dengan ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala partisipasinya. Sampai bertemu di Discordia bersama Big Club diskusi selanjutnya. Jaya terus Indonesia, jaya terus anak muda, hidup demokrasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya dicocok banget soalnya.